Oke, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berjumpa kembali di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini kita namakan sebagai ngaji umroh. Kenapa kok kita namakan sebagai ngaji umroh? Karena ini adalah persiapan kita menuju Baitullah. Ibaratnya manasik kecil-kecilan sebelum nantinya ada manasik yang utama, manasik offline yang diadakan di kantor PT Hana Mitra Wisata sekitar 2 pekan sebelum pemberangkatan. Nah, insya Allah setiap pekannya kita ngaji umroh, dan nanti pas manasik aslinya kita selain mendapatkan ilmu juga bisa praktek. Sekarang kita belajar materinya terlebih dahulu Bapak sekalian, belajar teorinya terlebih dahulu, nah nanti baru prakteknya ketika manasik bersama yang lalu-lalu biasanya bersama Ustaz Ja'far. Insyaallah materinya bersama kami setiap pekannya, setiap malam Sabtu. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, manusia yang terbaik yang pantas diikuti. Dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh untuk kalian, teladan yang baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa saja yang mengharapkan Allah dan hari kiamat dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan siapa saja yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita akan membahas yang berkaitan dengan syarat-syarat umroh, yaitu menelusuri syarat-syarat umroh, kunci untuk menjadi tamu Allah. Jadi di dalam ilmu usul fikih dijelaskan makna daripada syarat dan rukun. Ada syarat, ada rukun. Yang mana keduanya ini adalah sama-sama sesuatu yang wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan atau tidak dilakukan salah satu daripada syarat maupun rukun, maka ibadah tersebut tidak sah alias batal. Maka perbedaannya apa syarat dengan rukun? Syarat itu adalah suatu pekerjaan yang di luar, suatu pekerjaan yang memenuhi suatu pekerjaan yang wajib dilakukan, tetapi dia di luar daripada pekerjaan tersebut, ya, bukan bagian dari pekerjaan tersebut. Misalkan syarat sah sholat adalah berwudu. Berwudu itu kan di luar sholat, gitu. Sebelum sholat kita berwudu dulu. Kemudian menghadap kiblat. Jadi sebelum sholat kita nyari kiblat dulu, mana kiblatnya baru sholat. Kemudian contoh lain syarat daripada sholat adalah dukhulul waktu, yaitu masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat itu kan di luar sholat, gitu, bukan di dalam sholat. Nah, itu adalah termasuk syarat. Sedangkan rukun itu sesuatu yang di dalam pekerjaan. Contohnya adalah rukun sholat, membaca suratul Fatihah. Itu termasuk rukunnya sholat. Kenapa dikatakan rukun? Karena dia di dalam sholat. Sujud dan ruku itu termasuk rukunnya sholat. Kenapa? Karena dia termasuk di dalam sholat. Begitu pula umroh. Ibadah umroh itu ada syarat, ada rukun. Kalau syarat-syarat umroh itu sesuatu yang di luar daripada umroh. Kalau rukun umroh sesuatu yang ada di dalam umroh atau bagian dari ibadah umroh. Ya, seperti itu, gitu. Supaya apa? Kita mengetahui syarat umroh, supaya kita menjadi tamunya Allah yang ibadahnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Menjadi umroh mabrurah dan umroh makbulah. Umroh yang sah, yang benar-benar dianggap sah, kemudian umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian di sini kita akan membahas syarat umroh menurut Imam empat mazhab. Nah, jadi insya Allah kita nggak susah ya memahami Imam empat mazhab ini di dalam hal syarat umroh karena mayoritasnya banyak sekali yang disepakati oleh Imam empat mazhab. Karena kalau cuma Imam empat mazhab yang kita ikuti, karena empat imam mazhab inilah yang ibaratnya bintangnya daripada ulama-ulama. Mereka itulah yang pertama kali membukukan ilmu fikih. Nah, jadi kalau kita mau paham fikih, maka merujuknya ke imam empat ini. Nah, jadi masing-masing dari empat madhab ini mempunyai ciri khasnya masing-masing. Madhab Hanafi dengan ro'yunnya, dengan ijtihadnya. Nah, beliau adalah sebagai pendiri madrasah Ahlul Ra'yi, yaitu madrasah yang mana banyak melakukan ijtihad di dalamnya. Nah, jadi rujukannya Imam Abu Hanifah itu madrasah Ahlul Ra'yi adalah Al-Quran, Sunnah. Nah, kalau nggak ada di Al-Quran, Sunnah langsung berijtihad. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau madrasah ahli hadis, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, nah, itu dijuluki sebagai madrasah ahli hadis karena mereka berada di tempat yang banyak hadisnya, yaitu Mekah dan Madinah. Makanya disebut juluki sebagai ahlul hadis karena mereka rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kalau nggak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka merujuk kepada pendapat para sahabat. Kalau nggak ada pendapat para sahabat, barulah mereka berijtihad dengan ro'yun mereka atau dengan akal mereka. Nah, kita kembali ke syarat umroh. Syarat umroh menurut Imam empat mazhab yang disepakati adalah pertama Islam. Nah, ulama sepakat empat mazhab ini Islam itu adalah salah satu syarat daripada umroh. Kalau orang kafir mau umroh, maka umrohnya nggak sah. Jangankan umroh, orang kafir itu memasuki tanah haram saja tidak diperkenankan. Nah, tanah haram itu mana? Tanah haram itu nggak cuma di sekitaran Masjidil Haram, nggak cuma Masjidil Haram, tetapi berupa ada di sekitaran Masjidil Haram yang berada di Mekah. Nah, nanti ada Hududul Haram. Nah, jadi tidak sekedar di sekitaran Masjidil Haram, tapi agak meluas. Biasanya ada tanda daripada haram tersebut, yaitu tanah haram. Itu nggak boleh dijagi oleh orang-orang kafir. Nah, kemudian lalu pertanyaan, ya, Ronaldo kok bisa main bola di Arab Saudi? Boleh, ya nggak ada masalah. Walaupun dia non Muslim, tapi nggak, selama tidak memijaki tanah haram, ya nggak ada masalah kan. Stadion itu kan nggak termasuk tanah haram. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua berakal. Nah, berakal itu adalah seseorang tidak gila, akalnya masih sehat, masih bisa dipakai untuk berpikir. Makanya orang gila itu kalau dia gila, maka dia misalkan dia gila selama 5 tahun sebelum wafatnya, selama 5 tahun itulah nggak dianggap dosa, walaupun dia melakukan dosa. Ya, misalkan dia mencuri nggak dianggap dosa karena dia gila. Dia misalkan apa namanya melakukan kemaksiatan, dia nggak dianggap melakukan kemaksiatan. Begitu pula dia melakukan ketaatan juga nggak dianggap melakukan ketaatan. Jadi Allah itu maha adil ya. Jadi orang gila itu yang ketika melakukan ketaatan nggak dianggap, ketika melakukan maksiat juga nggak dianggap. Nah, sehingga dia rufi al-qalam, dia diangkat penanya. Kemudian balik itu seorang yang sudah dewasa. Bagi perempuan ditandai dengan haid ataupun nifas, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi. Nah, seorang dikatakan balik itu yang selanjutnya tandanya adalah ketika seorang sudah berumur 15 tahun Hijriah. Walaupun perempuan belum haid, walaupun laki-laki belum bermimpi, kalau sudah genap, ya, kalau sudah lengkap 15 tahun Hijriah, ya, masuk ke umur 16-nya, maka dia dianggap sudah balik, walaupun belum mimpi basah maupun haid. Kemudian yang disepakati oleh ulama yang keempat adalah syarat umroh kemampuan. Nah, di sini mampu secara fisik maupun harta. Kalau fisiknya mampu, hartanya nggak mampu, ya nggak ada kewajiban umroh. Begitulah sebaliknya, kalau hartanya mampu, fisiknya nggak mampu, juga nggak ada kemampuan untuk nggak ada kewajiban untuk umroh. Makanya seorang yang sudah tua renta boleh umrohnya itu dibadalkan, ya. Boleh umrohnya dibadal. Begitu pula haji, walaupun masih hidup orangnya tetapi nggak mampu, boleh dibadalkan hajinya. Ya. Kemudian merdeka. Merdeka itu apa? Orang yang selain daripada budak. Nah, jadi kalau budak itu mereka walaupun umroh tetap dianggap, tetap diganjar pahala, tetapi itu adalah melakukan suatu kesunahan saja, hanya sekedar kesunahan, bukan
menggugurkan kewajiban. Sedangkan umroh menurut mazhab Syafi'i itu adalah wajib. Nah, tatkala dia merdeka, maka dia wajib umroh lagi. Karena ketika dia menjadi budak, umroh dia nggak dianggap menggugurkan kewajiban karena belum memenuhi syarat yaitu merdeka. Nah, kita lanjut dulu yang ke terakhir ya, karena yang adanya mahram bagi wanita ini ada silang pendapat di antara ulama. Nah, yang disepakati dulu aman perjalanan, yaitu aman dari perampok, aman dari peristiwa misalkan gempa bumi, kemudian aman dari mara bahaya. Ya. Nah itu kalau misalkan tidak aman, misalkan dalam keadaan perang negara tersebut yang kita lewati itu perang, nah, maka tidak ada kewajiban sama sekali untuk melaksanakan umroh. Misalkan di naudzubillah di eh, di pesawat yang kita lewati, ya negara yang kita lewati itu jadi perang. Nah, maka semua maskapai diberhentikan karena adanya perang. Maka disitulah seorang muslim tidak lagi diwajibkan untuk melaksanakan umroh karena ada perang ya, karena itu membahayakan jiwa manusia. Nah, itu ya, jadi harus aman. Salah satu syarat daripada umroh adalah harus aman perjalanannya. Kemudian yang selanjutnya yang silang pendapat adalah adanya mahram bagi wanita. Adanya mahram bagi wanita itu wajib menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i nggak wajib adanya mahram. Ya, boleh tanpa mahram dengan catatan bersama rombongan yang aman dan terpercaya. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir kalau misalkan seorang istri ya di antara jenengan ada yang pengen umroh tapi suaminya belum sempat, maka ketika suaminya mengizinkan untuk umroh sendirian nggak ada masalah, gitu. Umroh sendirian walaupun tidak dengan mahramnya. Nah, tetapi kan di biasanya di travel apalagi di Hanator ya itu biasanya rombongan kadang 35 orang kadang 20 orang, insya Allah semuanya terpercaya gitu. Yang dulunya mungkin nggak saling kenal ketika umroh jadi keluarga, kita semuanya jadi keluarga ya, dengan semuanya menjadi keluarga kita semuanya seperti itu ya, tidak seperti keluarga. Maka keluarga itu sifatnya adalah saling percaya ya, saling saling memberikan keamanan satu dengan yang lainnya. Maka tidak ada masalah kita mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hal ini ya, dalam hal ini. Jadi tidak termasuk syarat adanya mahram bagi wanita untuk umroh seperti itu ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada ini sedikit keperluan. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, penjelasan tentang mahram umrah atau haji. Nah, ini ada yang menarik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di Saudi Arabia dalam hal ini ya, dalam hal adanya mahram itu beliau Saudi Arabia memilih pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, yaitu wajib adanya bagi wanita itu adanya mahram baik untuk umrah maupun haji. Tetapi mulai 2022 Saudi membolehkan wanita berumrah maupun berhaji tanpa mahram. Nah, kenapa kok membolehkan? Jadi Saudi ini juga mikir lagi ya, kenapa kok para TKI yang nggak ada mahramnya diperbolehkan untuk bekerja di Saudi, sedangkan orang yang mau ibadah loh, orang mau ibadah kenapa kok nggak boleh? Nah, makanya Saudi dalam hal ini mulai 2022 mereka tidak lagi mengambil pendapat Hanafi dan kembali mereka ke pindah madhab, yaitu pindah madhab Syafi'i dan Maliki dalam hal adanya umroh. Tidak wajibnya ada umroh, adanya mahram, tidak wajibnya adanya mahram ketika melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Ya. Kemudian
Nah, penjelasan tentang wajibnya beragama Islam bagi pelaksana umroh dan haji. Ya, ini adalah eh, dalil ya, dalil daripada wajibnya beragama Islam. Kenapa kok diwajibkan? Karena Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Siapa saja yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, maka dia otomatis menjadi Muslim. Otomatis menjadi Muslim. Dan tatkala seorang bayi, kenapa kalau dia nggak perlu disyahadati lagi? Ya karena seorang bayi itu yang keluar dari perut ibunya itu otomatis dia sudah Muslim, ya. Jadi seluruh anak Adam itu semua terlahir daripada Muslim, semuanya Muslim. Kemudian kenapa kok ada yang kafir? Karena orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, orang tuanya lah yang menjadikan dia uh, Majusi. Nah, itu dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu. Nah, makanya seorang bayi nggak perlu ditalkin, ya. Atau ketika dia bisa ngomong nggak perlu lagi ditalkin untuk mengucapkan kalimat 2 syahadat. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis sholati, mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat. Kemudian wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji bagi ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu menjalankannya. Di sini ada kata-kata, di sini mana titik garisnya, apa namanya, perlu kita garis bawahi yang mana, yaitu yang kata-kata buniyal Islamu ala khamsin, ya. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan 5 hal ini. Hanya orang yang Islam saja yang diwajibkan 5 perkara ini, seperti itu. Kemudian penjelasan hadis. Penjelasan hadis, Ibnu Hajar al-Asqalani, salah satu ulama besar dalam ilmu hadis, dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan rukun Islam yang 5, termasuk di dalamnya ibadah haji. Beliau menjelaskan bahwa ibadah haji dan umroh hanya wajib bagi orang yang beragama Islam. Karena salah satu syarat utama diterimanya ibadah adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak hanya orang yang tidak hanya ibadah umroh maupun haji saja syarat dari ibadah Islam, ya. Tetapi juga ibadah-ibadah yang lainnya mensyaratkan beragama Islam. Contohnya sholat, zakat, puasa, kemudian dan lain-lainnya, ya. Itu semuanya diwajibkan, syaratnya adalah Muslim. Jadi orang kafir ketika sholat, maka sholatnya nggak sah karena dia belum Muslim. Orang kafir kalau membayar zakat nggak sah zakatnya, ya. Karena apa? Karena dia belum Muslim. Orang kafir puasa Ramadan nggak sah puasa Ramadannya, karena apa? Karena dia belum Muslim, ya. Maka syarat menjadi seorang Muslim adalah melafadzkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ini penjelasan tentang Islam, balik dan berakal, merdeka dan mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi al-qalamu an thalathatin." Diangkat pena dari 3 orang. Maksudnya diangkat pena di sini bukan berarti ada pena diangkat, jadi bukan berarti ini bahasa kiasan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dalam hadis itu ada beberapa hadis, ya, enggak semuanya, ada beberapa hadis yang mana hadis tersebut itu menggunakan bahasa kiasan, ya. Bahasa kiasan itu bukan makna aslinya. Maksudnya rufi al-qalam di sini adalah tidak dianggap dosa, ya, tidak berdosa. Tiga orang ini tidak dianggap dosa, tidak ditulis dosa, maksudnya seperti itu. Kalau penanya diangkat berarti nggak ditulis kan? Kalau penanya ditaruh berarti ditulis, gitulah bahasa kiasannya. Siapa saja, yaitu anin naimi hatta yastayqidhu, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur ketiduran misalkan sehingga dia lupa untuk melaksanakan sholat subuh, bangun jam 7 misalkan udah terang benderang, kemudian dia bangun, nah nggak apa-apa dia kemudian mengqadha sholat karena nggak sengaja, ya.
Kecuali kalau diniati, udahlah wis turu wae, engko tahun ini jam itu. Nah, itu kalau disengaja seperti itu baru berdosa. Tapi kalau nggak ada kesengajaan sama sekali, malam-malam ada tugas yang perlu diselesaikan sehingga jam 3 pagi baru tidur sehingga dia ketinggalan sholat subuh. Artinya sholat subuh di luar waktunya sehingga dia terpaksa untuk mengqadha sholatnya. Itu nggak ada masalah. Ya, kalau seperti itu nggak ada masalah karena dia dalam keadaan tidur dan dia tidak sengaja meninggalkan sholat subuh tepat waktu. Kemudian wa anis sabiyyi hatta yahtarima, dan bagi bayi sampai dia balik, sampai dia bermimpi, maksudnya balik. Nah, jadi seorang bayi sampai dia balik itu dia nggak uh, ketika dia melakukan ketaatan nggak diganjar pahala, begitu pula ketika dia melakukan kemaksiatan pun nggak diganjar dosa. Ya, semuanya kembali ke orang tuanya. Dosanya dibebankan kepada orang tuanya. Tetapi seseorang yang belum balik itu perlu dididik, wajib orang tuanya mendidik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru awladakum bis salati bi sab'in, wadribuhu li ashrin." Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya suruhlah anak-anak kalian itu untuk sholat pada umur 7 tahun dan pukullah mereka pada umur 10 tahun. Maksudnya pukul di sini bukan berarti mukul secara kasar, bukan. Mukulnya itu sekiranya anak bisa membuat anak tersebut berubah. Bukan berarti mukul dengan keras-keras, bukan. Sekiranya anak tersebut bisa berubah dengan pukulan yang ringan, seperti itu. Yang tidak membahayakan tubuhnya. Nah, itu yang dimaksud hadis ini adalah seperti itu. Kemudian di sini disarah, dijelaskan oleh ulama, yaitu Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya. Hadis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atau hukum taklif itu hukum yang dibebankan kepada seseorang. Tidak dikenakan kepada 3 golongan yang disebutkan dalam hadis, yaitu orang yang tidur, orang yang gila, dan orang yang apalagi tadi orang yang tidur, anak kecil, dan orang yang gila. Itu 3 orang ini tidak dikenakan dosa. Artinya ibadah seperti umroh tidak diwajibkan bagi anak kecil dan orang gila karena mereka belum mencapai kondisi balik dan berakal. Jadi nggak wajib ya anak kecil melaksanakan umroh, begitu pula orang yang gila tidak wajib melaksanakan umroh. Begitu pula orang yang masih dalam keadaan budak, itu juga nggak diwajibkan umroh. Kemudian penjelasan tentang kemampuan. Kemampuan itu ada 2, kemampuan secara fisik dan kemampuan secara harta atau materi. Materi pun nggak sembarangan. Seseorang itu ketika mampu umroh, tapi dia nggak mampu menafkahi keluarganya selama ditinggal umroh, maka dia nggak wajib untuk melaksanakan umroh. Dalam artian seorang itu wajib mempunyai biaya materi ketika memenuhi kebutuhannya ketika umroh dan juga memenuhi kebutuhan keluarganya yang ditinggal. Nah, dalam hal ini adalah harus mampu secara harta materi dan juga fisiknya juga harus mampu. Kalau salah satu dari keduanya atau dua-duanya nggak mampu, maka nggak ada kewajiban untuk melaksanakan umroh maupun haji. Nah, dalilnya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan sebagian yang ada pada orang-orang yang mampu menunaikan ibadah haji adalah berkewajiban mengerjakannya, yaitu orang-orang yang sanggup ke sana dengan sarana-sarana yang diperlukan. Nah, penjelasannya adalah ulama hadis menjelaskan bahwa mampu dalam konteks ini mencakup kemampuan fisik, finansial, dan keamanan untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Nah, jadi ada 3 berarti ya. Ada fisik, materi atau finansial, dan keamanan. Jadi kalau nggak aman, maka dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan umroh maupun haji. Nah, ini dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya mereka mewajibkan adanya mahram bagi wanita ketika hendak melaksanakan umroh. Nah, dalilnya apa? Janganlah seorang wanita bepergian selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Nah, ini hadisnya sahih, hadisnya sahih. Cuman nanti ulama juga beda pendapat. Ulama juga ada yang membolehkan tanpa mahram. Ini dalilnya. Nah, tanpa mahram yaitu dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik.
Dari Adi bin Hatim berkata, ketika aku sedang bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau, mengeluhkan kefakirannya. Kemudian ada lagi seorang laki-laki mendatangi beliau mengeluhkan para begal. Beliau bertanya, wahai Adi, apakah kamu pernah berkunjung ke Al-Hira? Aku jawab, belum pernah aku melihatnya, namun aku pernah mendengarnya. Beliau berkata, seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendari kendaraan berjalan dari Al-Hira hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Hadisnya sama-sama sahih ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, yang ulama yang lainnya memakai hadis yang pertama, ulama yang kedua memakai hadis yang kedua. Kemudian ada dalil lagi yang menguatkan ini ya. Dalilnya adalah bahwasanya Ibnu Umar pernah bahwasanya tetangganya Ibnu Umar itu dia pernah melaksanakan umroh atau haji ya. Umroh atau haji saya lupa. Intinya antara umroh atau haji tanpa adanya mahram dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Dalam artian boleh-boleh saja dan sah-sah saja seperti itu. Kemudian penjelasan aman dalam perjalanan ya. Ini menurut pandangan Maliki, keamanan perjalanan juga menjadi syarat wajibnya haji dan umroh. Jika ada bahaya yang nyata dan kemungkinan besar terjadi dalam perjalanan, maka haji dan umroh tidak diwajibkan. Kalau ada misalkan banyak terjadi begal, banyak terjadi perampokan, maka tidak ada kewajiban untuk umroh. Begitu pula tatkala ada perang di suatu negara yang kita lewati atau daerah yang kita lewati ada perang besar-besaran, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kami tutup, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan. Ya, mungkin untuk sementara belum ada pertanyaan ini, Mas Jan. Silakan. Ini lagi yakul, Mas Jan. Lagi yakul ini. Yakul di mana, Kak? Ya? Yakul di rumah, Mas Jan. Yakul di rumah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, lanjut, Kak. Ya. Iya, enggak, Mas Jan. Insya Allah semuanya dapat dipahami, ya. Semoga kajian kita pada malam hari ini selalu Allah berkahi, kemudian kita mampu mengamalkannya. Sebelum kita tutup, kita berdoa supaya majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa perjalanan hidup kita Allah berkahi dan Allah jaga kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم رب الناس هذه البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, terima kasih. Iya, sami-sami.